Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Kali ini saya akan bagi-bagi cerita lagi. Banyak pertanyaan teman-teman tentang arah kesadaran. Ada yang bertanya kepada saya, ketika kita berzikir nafas, arah kesadaran ke Allah itu seperti apa? Kemana arahnya? Fokus kita itu menuju Allah itu yang bagaimana? Nah, ini mungkin banyak yang perlu juga kita bahas biar teman-teman mengetahui. Jadi ada juga yang bertanya, Mas, kemana saya tujukan arah ini? Apakah ke atas, apakah ke depan, atau kemana? Jadi ini sebenarnya cara cepat untuk mencapai kefanaan. Dalam berzikir, ketika kita mengarahkan kesadaran kita kepada Allah, sebenarnya kita nggak perlu fokus kepada satu titik atau tujuan atau arah. Cukup menyadari Allah itu dekat. Jadi kita cukup menyadari saja Allah itu dekat. Makanya banyak teman-teman yang mungkin sebelumnya telah belajar meditasi, sehingga ketika dia berzikir, dia fokus pada titik di tengah antara alis ini, satu titik. Dia fokus saja pada satu titik. Sebenarnya itu rawan godaan sensasi-sensasi. Karena apa? Ketika kita dalam berzikir, kita fokus pada satu titik, itu akan menimbulkan sensasi-sensasi. Akan ada bayangan, pemandangan, penampakan, macam-macam. Bahkan yang paling sering terjadi mungkin melihat cahaya. Apakah itu Allah? Bukan Allah. Siapa bilang Allah itu cahaya? Allah bukan cahaya. Karena sesuatu yang berwujud, berbentuk, bisa dipersepsikan, bisa dibayang-bayangkan, itu bukan Allah. Karena Allah sudah katakan dia itu laisa kamitslihi syai'un, tidak diserupakan dengan apapun. Jadi kalau Allah itu tidak diserupakan dengan apapun, ya tidak ada arah. Bukan ke atas, bukan ke bawah, bukan ke samping, ke belakang, ke depan, bukan. Cukup sadari saja diri kita bahwa kita ini berhadapan dengan Allah. Berhadapan bukan berarti Allah itu di depan. Kesadaran kita itu ke Allah. Ke Allah yang bagaimana? Yang gak bisa dibayang-bayangkan. Makanya cara yang paling simpel, sadari saja Allah itu dekat. Jadi contohnya, mungkin teman-teman itu pernah ketika berada di suatu tempat yang sangat angker, atau tempat-tempat yang dipercaya angker, atau kita di rumah kita sendiri. Terkadang di rumah kita pun kadang ada juga penghuninya yang makhluk halus. Kita seolah-olah merasa seperti ada yang melihat diri kita. Kita ini sedang disaksikan, tapi kita nggak bisa melihat dia, tapi kita menyadari bahwa makhluk itu di sekeliling kita sedang menyaksikan kita. Nah, di manakah letak keberadaan makhluk itu? Yang kita nggak tahu, tetapi kita sadari kita sedang disaksikan. Nah, begitu juga makhluk halus saja kita bisa menyaksikan seperti itu, bisa menyadari. Masa Allah kita nggak bisa sadar? Nah, dalam berzikir nafas, sadari saja Allah itu dekat. Allah bersama kita. Allah itu meliputi bersama kita, dekat dengan kita. Makna bersama ini sebenarnya ya dekat itu tadi, udah bersama itu. Jadi nggak perlu kita bayang-bayangkan Allah itu di depan. Karena nanti apabila kita fokus kesadaran kita kepada apa yang kita pandang,
itu akan rawan sensasi-sensasi. Akhirnya timbullah perwujudan-perwujudan yang kalau saya bilang ya itu alam, baru alam pikiran, belum masuk kepada jiwa. Seolah-olah kita itu membayang-bayangkan, oh saya melihat ini, saya melihat itu, macam-macam itu. Nah, banyak itu kesaksian dari teman-teman, mereka ketika berzikir nafas mengalami hal-hal gaib yang bisa melihat ini, bisa melihat itu. Kenapa? Karena dia mempersepsikan Allah. Dia lurus saja pada satu titik ke depan. Tiba-tiba makin lama makin nampak seolah-olah cahaya. Diikuti lagi cahaya itu. Nampak lagi lorong. Diikuti lagi lorong itu. Gak ada habisnya. Itu bukan ke Allah. Bukan ke Allah. Ke Allah itu suatu alam yang tanpa persepsi. Ketika kita bilang, wah ini suatu perjalanan spiritual, bukan. Memang itu perjalanan spiritual, tapi belum ke Allah. Jadi yang lebih aman, jangan mencoba untuk melihat. Nah, istilahnya di hati kita ingin melihat ini, ingin melihat itu, jangan. Matikan semua. Penglihatan, pendengaran, perasaan, semua matikan. Cukup sadari saja nafas yang keluar masuk, kita ikuti saja itu daya itu yang keluar masuk. Dan kesadaran kita menyadari Allah yang dekat, maka kita akan cepat mencapai kefanaan diri. Tidak ada lagi yang dipandang, tidak ada lagi penglihatan, tidak ada lagi pemandangan. Bahkan diri kita ini pun tiada. Yang ada hanya kesadaran kita menyaksikan Allah, menyadari Allah. Allah yang bagaimana ya tidak bisa dipersepsi. Nah, apabila teman-teman sudah bisa seperti itu, itulah kefanaan. Kalau bahasa Al-Qur'annya ya penyaksian. La ilaha illallah. Tiada lagi apapun, yang ada hanya Allah. Nah, itu cara cepat kalau kita istilahnya mentiadakan semuanya, fokus kita hanya kepada Allah. Itu adalah cara cepat untuk mencapai kefanaan diri. Jadi kalau ada yang bercerita berzikir nafas begini begitu, berarti dia telah tersesat ke alam yang bukan ke Allah. Apakah orang berzikir nafas ini bisa merogoh sukmo? Atau bahasa kerennya astral projection? Bisa. Tetapi itu bukan ke Allah. Bukan ke Allah. Kita bisa menembus langit, bisa menembus bumi, bisa menyelam ke dasar laut. Bisa. Ada yang pernah bercerita bisa melakukan itu. Tetapi hanya di situ-situ saja. Belum ke Allah. Bahkan ada seorang teman yang bisa ketika dia berzikir nafas, dia melakukan astral projection sampai ke Mesir. Wah, sampai ke Mesir katanya. Sedikit lagi Mekah, mau ke Mekah dia gak bisa terbangun. Jadi memang lucu-lucu kadang kalau mendengar pengalaman teman-teman itu kadang lucu. Tetapi apakah itu sesuatu yang wah, sesuatu yang menakjubkan? Ya, bagi saya itu hanya permainan dasar itu. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah Allah, kefanaan. Bukan lagi suatu alam-alam yang memang kalau kita bilang indah, tetapi itu hanya permainan sebenarnya. Kita lupa ke Allah. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak merasakan sensasi-sensasi, itu lebih bagus. Jangan putus asa, jangan kita merasa
kok saya tidak seperti teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain pengalamannya begitu wah. Justru yang tidak ada sensasi itu yang lebih bagus. Berarti tidak ada godaan. Ibaratnya seperti kita ingin melakukan suatu perjalanan dari titik A ke titik B. Di dalam perjalanan itu kita menemukan pasar malam ramai, sehingga kita singgah mampir. Ada apa ya di pasar malam itu, kok ramai sekali, menarik kayaknya. Akhirnya kita mampir. Karena di pasar malam itu terlalu banyak yang dilihat, kita lupa pada perjalanan, pada tujuan kita Allah. Nah, inilah ilustrasi orang-orang yang mendapatkan sensasi dalam berzikir nafas. Lupa dia pada tujuan. Sedangkan orang yang benar-benar fokus kepada Allah, dia tidak lagi melihat kiri kanan. Contoh, kita buru-buru ingin dari titik A mau ke titik B, kita buru-buru. Apakah ada kita melihat kiri kanan? Pasti kita nggak tahu lagi di kiri apa, di kanan apa, kita nggak tahu. Karena kita nggak memperhatikan itu. Fokus kita hanya pada tujuan. Nah, jadi untuk teman-teman yang telah mempelajari zikir nafas, telah mengamalkan zikir nafas, fokuslah pada tujuan. Jangan mencoba untuk melihat ini, melihat itu, jangan. Karena nanti itu bisa masuk ke alam pikiran. Pikiran kita itulah yang mencerna menjadi suatu pemandangan. Jadi alam kesadaran ini betul-betul alam yang, saya bilang, alam hakiki. Tidak berwujud, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada siang, tidak ada malam. Jadi itu benar-benar alam yang tanpa persepsi. Tidak bisa dibayang-bayangkan. Tidak bisa kita mencerna dengan kata-kata. Nah, itulah yang dibilang wilayah Allah, keilahian. Itu kita akan rasakan Allah yang dekat. Jadi pelajari lagi zikir nafasnya, istiqomah. Cukup ikuti saja dorongan nafas. Kesadaran kita tersambung kepada Allah. Sebut hu Allah seirama keluar masuknya nafas dan kesadaran kita ke Allah. Udah, gak usah dibayang-bayangkan. Gak usah kita pikir-pikirkan apa Allah itu di atas, apa Allah itu di depan, jangan. Karena Allah itu tidak bertempat. Allah juga tidak berarah. Di mana arahnya Allah? Kalau kita bilang kita mengarah ke depan, berarti Allah itu di depan. Allah itu tidak berarah karena dia maha meliputi. Jadi sadari saja Allah yang dekat. Kita seolah-olah menyaksikan Allah dan kita meyakini bahwa kita juga disaksikan Allah. Berisan. Situlah baru kita akan bertemu. Menyadari, menyaksikan. Jadi semoga ini bisa dipahami. Semoga teman-teman tahu arah kesadaran kita kemana. Sadari saja Allah yang dekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.